kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Gak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis. Bukan untuk rakyat. Apakah penegakan hukum di Indonesia sangat penting? Ya, sangat penting. Ibaratnya suatu tiang. Apabila hukum itu lemah, maka sistemnya akan goyah. Jadi, bagaimana masalah penegakan hukum di Indonesia dan bagaimana solusi untuk kedepannya? Penegakan hukum itu bukan soal polisi yang sedang menangkap kejahatan, melainkan proses memastikan aturan hukum benar-benar diterapkan oleh aparat seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga musyawarah. Tujuannya untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Kondisi penegakan hukum di Indonesia. Secara umum, Indonesia sudah memiliki regulasi dan lembaga hukum, tetapi banyak tantangannya seperti kasus korupsi, lemahnya penindakan di daerah, hukuman yang tidak konsisten, tumpang tindih aturan, dan kepentingan tertentu. Hanya seperti korupsi bansos, mafia peradilan, kasus pelanggaran HAM yang berjalan lambat, dan sebagainya. Faktor penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia seperti korupsi di lingkungan penegak hukum. Ketika aparat bisa disuap, maka keadilan otomatis bergeser. Mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim, semua berpotensi terpengaruh praktik suap. Yang kedua, moral dan integritas aparat yang belum merata. Tidak semua aparat buruk, tapi kasus-kasus seperti ini seperti pungli, manipulasi berkas, hingga tebang pilih masih terjadi. Tiga, kurangnya profesional dan kapasitas SDM. Kadang ada penanganan yang lambat, tidak detail, atau salah prosedur. Ini membuat masyarakat jadi tidak percaya adanya aparat. Keempat, sistem hukum yang rumit dan tumpang tindih. Aturan yang banyak dan berubah-ubah membuat proses hukum lama dan berputar-putar. Kelima, intervensi kepentingan politik dan ekonomi. Kasus tertentu bisa diperlambat atau dipercepat tergantung siapa yang terlihat. 6, rendahnya literasi hukum masyarakat. Banyak masyarakat tidak tahu tentang hak-haknya sehingga mudah dimanipulasi dan takut untuk melapor. Selanjutnya, dampak lemah penegakan hukum. Apabila penegakan hukum lemah, maka berdampak besar. Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan. Akhirnya muncul budaya, pakai uang saja juga bisa. Nah, kedua, keadilan yang tidak tercapai. Korban tidak mendapatkan haknya, pelaku bisa lolos. Ketiga, meningkatnya kejahatan. Kalau pelaku merasa mudah untuk lolos, maka angka kejahatan akan melonjak. Keempat, investasi dan ekonomi akan terganggu. Investor takut dengan ketidakpastian hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, yang selanjutnya, upaya perbaikan dan solusinya. Meski banyak masalah, solusi tetap ada dan sedang dilakukan. Jadi, Indonesia berusaha untuk menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya meskipun masih banyak kekurangannya. Yang pertama, reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan. Contohnya, e-court,
e-tilang, pelayanan kepolisian berbasis online. Ini mengurangi kontak langsung yang bisa mengurangi yang namanya pungli. Nah, keduanya penguatan lembaga seperti Komisi Yudisial, Ombudsman, dan KPK. Ketiga, meningkatkan integritas aparat, pelatihan rotasi jabatan, dan mempercepat proses peradilan. Selanjutnya, peningkatan literasi hukum masyarakat melalui kampanye hukum, edukasi di sekolah, hingga penyuluhan di desa. Keenam, partisipasi masyarakat dan media. Publik sangat berperan penting untuk mengawasi kasus hukum agar tidak menghilang. Banyak kejadian yang kita alami seperti banyak isu atau kasus-kasus hukum yang sedang terjadi, namun banyak dialihkan dengan isu atau kasus-kasus yang terbaru. Mungkin cukup sekian pemaparan materi penegakan hukum dari saya. Kesimpulannya, penegakan hukum di Indonesia memang masih kurang dan masih banyak yang harus dibenarkan. Dan juga masih banyak tantangan bagi penegak-penegak hukum di luar sana menjadikan Indonesia negara yang kuat. Tapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Kuncinya ada pada 3 hal. Yang pertama, integritas aparat yang kuat. Kedua, sistem hukum yang transparansi, yaitu sistem hukum yang tidak ada arti pungli dan suap menyuap. Ketiga, partisipasi masyarakat. Nah, kalau semua bergerak bersamaan, maka sistem hukum yang ada di Indonesia akan benar-benar membaik. Jadi saya harap untuk kedepannya, untuk Indonesia menjadi negara yang baik dan menegakkan hukum secara baik dan bersih dan transparansi. Kalau semua bergerak, maka penegakan hukum di Indonesia akan lebih baik tanpa adanya pungli, korupsi, dan bisa diterapkan secara transparansi. Artinya tidak ada secara transparansi, artinya tidak melihat siapapun, apabila dia salah maka dia harus dihukum. Sekian dari saya, terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.